Yap, ini dia untuk line of dana yang akan kita saksikan. Apakah permainan agresif bisa benar-benar dibawakan oleh Navi, apalagi mereka ngebawa dua hero yang akan maju ke bagian depan. Adanya Lapu-Lapu dan juga Khalid di sini. Tapi ya jelas untuk Alter Ego, ini juga tipikal line up yang akan sangat sulit buat bisa ditembus. Hadirnya Cici yang menjadi pilihan utama mereka, bisa memberikan output damage tambahannya 5 juga. seconds Dan till the semuanya akan enemy bergantung reaches the kepada apa yang battlefield. akan Smash terjadi them. di arah early game, Bawah. All troops deployed. Early game jelas ya selalu menjadi penentu juga terutama dengan kedua assassin Welcome to jungle yang Mobile akan dimainkan. Legends. Oke, mungkin kita back dulu untuk Arid sendiri daripada dengan Cloud. Mungkin pressure-nya bakal masuk bagaimana cara Cloud-nya di sini harus bisa defense juga berhadapan dengan Shive. Karena mempertemukan antara dua yang kuat, antara Shive dan juga Arfi. Dan so far Arfi bermain sangat bagus di hari kemarin. Berhasil untuk menang lane yang cukup jauh ya ketika berjumpa dengan EVOS. Dan tantangan selanjutnya berjumpa dengan Youngblood yang lain juga. Sedangkan untuk duel di bawah antara EXP dan mungkin dari Ninonya bisa memberikan extra pressure terhadap Kars nih, Ul. Iya, udah kelihatan banget ini hero sangat-sangat nyaman banget dari Nino. Cici-nya bener-bener make up play terus-terusan. Tapi agak sedikit terpressure di Cyrus yang udah kena poke cukup banyak. Ngebuat dari Ukir bisa memenangkan matchup mid lane-nya terlebih dahulu. Sembari juga menunggu nantinya untuk bagaimana mereka bisa berotasi jauh lebih baik, Nevin. Iya, iya, dan kalau kita ngeliat memang head to head di area XP lane ini akan jadi sangat menarik, apalagi dengan drill yang dibawakan juga oleh seorang Kars. Menambahkan lagi bagaimana damage supaya nggak terlalu fell off dibandingkan dengan seorang Cici. Dan mobilitas ya, jelas dari trio mid yang akan kita saksikan. Apalagi dengan hadirnya Khalid, akan banyak inisiasi-inisiasi yang bisa muncul, terutama untuk nanti perebutan objektif turtle yang pertama, Wawa. Ya, dan kalinya memang untuk jalur rotasinya menuju ke EXP ya. Jadi sangat-sangat ingin untuk membuat agar Karsnya ini lebih bebas lah dan kita farming juga. Dan pressure masuk untuk Navi-nya adalah bagaimana caranya mereka bisa menekan biar Yisan-Shin tidak terlalu terjadi dari Yasuke nih. Iya, Yazuke ya, karena kemarin kita ngelihat Yazuke emang dapetin kemenangan tapi dengan hero Fanny nih untuk sekarang Yisun Shin yang akan coba dimaksimalkan terlebih dahulu. Tapi so far so good, masih cukup aman dari kedua belah tim. Dengan adanya cicilan yang sekarang sudah mulai dilakukan menuju ke arah Turtle, tidak akan terlalu terburu-buru tapi Ivan akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari Navi. Cicilan sudah mulai terlihat juga menuju ke arah seorang Nino, terpaksa untuk mundur tapi Andoryu pengen execution-nya terpaksa dikeluarkan untuk mundur dan bahkan Kars mendapatkan first blood dan Andoryu menjadi pertukaran nyawa yang tidak adil tapi double kill. Diacak-acak backliner dari Alter Ego di tangan dari Venom dan Afro-nya masih harus mereka untuk mundur ke belakang. Tapi Turtle-nya tidak terlalu terburu-buru untuk langsung dieksekusi karena Alter Ego mereka kehilangan dua pemain mereka, Nevin. Sama-sama kehilangan kedua belah jungler sebenarnya, ini jadi cukup fatal baik untuk Navi ataupun Alter Ego. Tapi jelas bagaimana Alter Ego menargetkan Andoryu dari awal tiba jauh. Ya, dan kali ini benar-benar di zoning terus-terusan dengan ada Kars dan Ukir yang saling bahu-membahu tapi Tifa juga terelakkan. Bahkan Yasuke hilang di tangan Andoryu. Begitu pun dengan ada Silence yang langsung mengopi ke arah satu beberapa fighter dan triple kill diamankan oleh Andoryu. Awal yang sangat wah, ini manis dia. bagi Andoryu ya Om. Ya sangat-sangat sih, apalagi itu kan kayak bisa dibilang snowball juga sekarang yang didapatkan dengan Navi ya. Dimana mereka berhasil untuk dapetin triple plus bonusnya adalah purple buff yang hilang dari Alter Ego. Ini akan menambah lagi mungkin daya gedor dan momentum sudah mereka dapatkan dari early game, Nevin. Ya, tapi sepertinya para talent juga cukup setuju kalau ini akan jadi match yang cukup sengit 2-1 secara general. Dan sekarang kembali lagi melihat apa yang terjadi di sekitar area river. Keuntungan yang sudah dipegang oleh Navi yang jujur sangat banyak dengan 2000 keunggulan. Ini harus bisa mereka maksimalkan dan mungkin rotasinya udah mulai bisa bergeser juga ngebuat Steve supaya bisa lebih aktif di area teamfight-teamfightnya ngedapetin itemization yang lebih maksimal dengan Purify yang dia bawakan juga harusnya cukup aman ya Om. Dan ini bagus banget sih. Dari Ukir ya, Ukir plus Kars sekarang skill participation juga. Dan masih ada teamfight ternyata. Mereka terpaksa harus dikeluarkan juga ya dari Cyrus untuk melarikan diri karena Kars benar-benar super agresif dan sepertinya bakal coba untuk sedikit dipanis tapi backupan dari Ukir. Lantern Flare yang terus-terusan juga membuat adanya pemain-pemain dari Alter Ego terganggu untuk maju. Di arah top lane, Afro-nya harus lebih berhati-hati lagi karena cicilan demi cicilan dari Arfi ini udah mulai ngebocorin HP dari Afro nih Nevin. Ya cukup berbahaya memang, apalagi sekarang War X ya, ada dua bahkan di tangan Navi, Lapu-Lapu dan juga Lancelot yang udah mulai bisa bermain dengan jauh lebih agresif. Tinggal menunggu waktu yang tepat aja, misalnya dengan perebutan turtle selanjutnya, ini harus sudah mulai di setup. Ivan yang hadir juga di bagian bottom lane, akan coba untuk mengusir supaya Kars gak bisa terlalu aktif di area teamfight-nya. Tapi
Hal yang sama juga akan dilakukan oleh teman-teman dari Navi. Mereka juga bakal ngebuat untuk Nino ini nggak bisa menempelin ke arah Andorio karena belajar dari turtle sebelumnya, Andorio benar-benar dipukul mundur awal. Iya, Andorio yang sebenarnya dipegangin sih, tapi jangan lupakan juga backliner dari Alter Ego itu betul-betul di zoning dengan cukup baik oleh Kars dan juga Ukir. Dan kita akan ngelihat gimana setup sekarang sudah mulai terlihat, tapi Navi benar-benar mengusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego, Om. Tapi ini zoning yang manis banget ya dari Navi. Semua menjalankan tugasnya dengan sangat rapi juga. Lihat bagaimana Kars secara positioning ini sanggup unggul yang cukup jauh. Dan bahkan mereka respon dengan purple buff yang cukup kontes loh. Oh, Yasuke bakal harus mundur terlebih dahulu, tapi masalahnya Shivet sudah membentangkan zaman Portia dan Yasuke lagi-lagi menjadi korban, artinya dikejar, terangkat sudah dan dieksekusi dengan begitu baik, mega kill diamankan oleh Andorio dan keuntungan cukup banyak yang bisa diambil oleh Navi, Nevin. Perombakan yang benar-benar berhasil sih sepertinya sejauh ini di tangan Navi. Bahkan mereka bakal memaksa satu buah outer turret di area mid lane dan Ivan. Gak banyak yang bisa dilakukan juga di momen seperti ini. Belum ada follow up damage yang mumpuni yang bisa mereka bawa. Dari Arfi juga belum bisa ngedapetin poin eliminasi sama sekali. Perbedaan nasib yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan seorang Sive. Tapi di bagian bottom lane, Aul. Fighter Nino dengan satu buah vengeance yang dinyalakan pun tidak membuat dirinya selamat. Terlalu banyak damage yang bisa disumbangkan dan bahkan lihat Cyrus yang sudah mengcopy IMU terhadap Khalid. Ini benar-benar udah harus mundur terlebih dahulu dan perlahan tiap lini yang dipegang oleh Navi ini sulit sekali untuk ditanggulangi oleh Alter Ego, Om. Oh ini sangat sulit ya, apalagi Apro untuk respon first item dia Blade Armor. Yang di-build juga akan menambah kesulitan untuk Arfi. Ketika sedang memberikan Blazing Duet atau bahkan dengan basic attack dari dia sendiri ya. Jadi sangat unggul jauh bagi Navi-nya. Belum ada sesuatu mungkin yang bisa dapatkan dari Alter Ego sekarang karena pressure-nya sangat masuk. Nino yang biasanya lepas dengan giginya tampaknya terkena pressure yang sangat dalam dari Navi. Right. Tapi invade juga yang sebenarnya coba untuk diupayakan ya sama Navi. Meminimalisir lagi adanya source untuk farming dari Yasuke. Dan kita udah ngelihat Isun Shin yang cukup struggle dengan 3 poin death dan bahkan tanpa adanya poin kill yang bisa didapatkan oleh Yasuke, Nevin. Iya, ini udah jelas jadi sebuah kerugian yang sangat besar sih untuk Isanshin. Dari early game udah dapat tekanan seperti ini dan sekarang bergeser ke area objektif lagi. Ivan dan Cyrus bahkan dipaksa untuk bisa mundur. Zoning out yang berlaku sangat baik, tapi Nino ternyata mencoba untuk flanking sendirian. Ninonya pun sepertinya tidak bisa lagi menahan 4 pemain dari Navi. Ini menjadi waktu yang cukup tepat. Dengan hilangnya Nino, turtle-nya terbuka lagi dan lagi akan menjadi perfect turtle. Harusnya bisa diamankan oleh Andorio dan 6.000 gold lead. Turret-turret sudah mulai dihancurkan. Navi benar-benar sedang mencoba untuk mendominasi, Om. Wah ini Navi yang kalau kita lihat sekarang. Mereka bermain dengan sangat rapi sekali, kolektif juga. Dan bahkan tadi kalau kita lihat Nino punya vengeance, tapi dia masih tumbang juga ternyata. Dan ini sangat berat sekarang untuk Alter Ego karena mereka tidak mendapatkan celah. Ukir bahkan berani bermain agresif tadi dengan membuka Crimson Beacon langsung ke area depan ini, Nevin. Iya, memang ketika Yasuke-nya udah nggak punya harapan di momen seperti ini, harapannya akan bergeser ke arah Arfi. Tapi masalahnya, Arfi pun nggak bisa dapetin momen itu selama belum ada indikasi yang dibuka juga dengan AOG atau Avatar of Guardian dari seorang Ivan. Dan di sini, Kyushin-nya bukan main-main menyebalkannya ya, karena emang setiap lantern flare-nya bisa maksa seorang Nino bahkan sampai mundur. Jadi, split push mungkin Om sekarang jawabannya? Yep, satu-satunya jalan mungkin ya buat Alter Ego. Split karena mereka masih ada RV juga sebenarnya. Tapi pastinya akan coba buat ditabrak dari front to back ya. Karena Navi mereka strong banget juga. Mereka bahkan memaksimalkan nih penggunaan dari Chusin itu sendiri. Lihat bagaimana Ukirnya berani untuk jadi badan juga di barisan depan. Karena sadar secara item mungkin secara atributnya dia lagi unggul jauh dibandingkan dengan pemain-pemain Alter Ego, Nevin. Iya ya, dan kalau kita ngelihat juga bagaimana pergerakan dari Navi, ini mereka bergerak dalam kegelapan banget, mereka mainin setiap area Basya dengan sangat baik, dan mereka punya banyak banget inisiator untuk mengejar siapapun yang terlihat di area radar mereka. Dan untuk Alter Ego, Yasuke, Oh, 1v1 situation, Andorio benar-benar menunjukkan bagaimana kelasnya itu sendiri. Yasuke tersolok kill. Poin death keempat yang harus ditelan, Om. Yap, dan bahkan dengan perbedaan selisih item jauh ya. Untuk Andorio sendiri yang sudah memiliki endless battle. Dan ini seharusnya akan coba buat ditabrak lagi dari Navi. Dan dengan adanya Breakfast Fighter yang
yang sudah mulai terlihat juga. Dan ada inner middle turret yang akan menjadi targeting berikutnya dari Navi. Ivan benar-benar tidak bisa bertahan. Damage yang begitu banyak. Zaman Force kombinasi dengan Lantern Flare. Dan lihat Andoriu benar-benar mengacak-ngacak apa yang sudah coba untuk dibangun oleh Alter Ego. Permainan puncture. Dan tidak ada yang benar-benar juga bisa memberhentikan bagaimana Andoriu bisa dive in dan dive out, Nebis. Iya, Andoriu dengan Lancelot-nya dikasih 6 poin eliminasi untuk menit yang ke-10. Ini udah waktunya bersenang-senang aja sih bagi seorang Lancelot ketika ngedapetin keuntungan seperti ini. Dan gak cuma Lancelot, tapi secara keseluruhan mereka unggul sampai 9.400 gold. Posisinya Radiant Armor juga udah dipegang sama seorang Arthro. Bakal maju. Zaman Force, Nino terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Jangan sampai ada korban lagi dari Alter Ego karena mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Cyrus, INU terhadap Bravest Fighter terus-terusan nih Om. Apakah ini akan menjadi sebuah source yang maksimal untuk Cyrus untuk saat ini Om? Seharusnya nggak maksimal ya, karena secara di belakang juga item-item masih belum terlalu jadi. Mungkin Cyrus bisa lah dengan Bravest Fighter-nya ini menjadi faktor distraksi saja, tapi bukan yang harus tahan badan di bagian depan. Karena begitu besar damage yang diberikan dari Andoriu dengan level 15 yang sudah diraih dengan sangat-sangat cepat juga. Jadi untuk keunggulan dari Navi sekarang ya mereka bakal mainin 3 lane push, tapi audience prediction ternyata masih 35% untuk Navi. Masih cukup besar ternyata ya untuk Alter Ego, tapi secara implementasi di in-game ini Navi lagi unggul jauh. Yap, tentunya dengan apalagi 3 lane push yang akan coba untuk dimaksimalkan. Andoriu betul-betul tidak terhentikan sama sekali. Itu udah tera tengah, Dragon Blazing 2 coba untuk mengusir pemain dari Navi, tapi sepertinya satu persatu di absen. Dan lagi dapatkan double kill juga di tangan dari Ukir dan bahkan mega kill Shive. Base yang akan menjadi target berikutnya dan Navi